Perkenalkan, saya Tarya Ningsih. Saat ini saya sedang tugas belajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Nama yayasan yang saya dirikan yaitu Yayasan Penyandang Disabilitas Naima. Naima artinya mau membagikan sebagian rezekinya pada orang lain dan membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Di Yayasan Naima, saya seorang pendiri dan juga pembina. Jadi kalau dulunya ketua yayasan, tapi mulai 2021 kemarin saya pembina Yayasan Penyandang Disabilitas Naima. Jadi visi misinya Yayasan Penyandang Disabilitas Naima yaitu mewujudkan penyandang disabilitas ini menjadi disabilitas yang smart, profesional, terampil, religius, mandiri. Akhirnya saya mengetahui permasalahan penyandang disabilitas. Jadi setiap siswa saya yang lulus, pengangguran menumpuk. Jadi saya seperti menumpuk pengangguran. Nah, dari situ saya akhirnya membuat Naima Work Center and Gallery. Awalnya hanya Naima Work Center and Gallery. Jadi kita membuat sewa rumah, kemudian ada beberapa mesin. Nah, kita ada 5 disabilitas waktu itu. Nah, itu yang menjahit, bordir, sablon. Nah, di situ ada galeri-galeri hasil karya mereka. Awalnya seperti itu, kemudian berkembang dan sampai sekarang menjadi Yayasan Penyandang Disabilitas Naima. Kalau pandangan negatif mungkin yang pertama dulu karena yayasan ini kan ada cowok cewek seperti itu dan jadi satu. Nah, itu yang mungkin kemarin memang perlu dipikirkan, cuman karena ada beberapa ruang kita pisahkan, ada yang perempuan di bagian depan, yang laki-laki di belakang. Yang penting tidak satu rumah karena memang tidak ada tempat seperti itu. Dan ada juga sih sebagian orang yang berpikir punya yayasan nanti kita dapat cari-cari sumbangan seperti itu. Nah, padahal kenyataannya kalau untuk permakanan sehari-hari kita memang pure sendiri seperti itu. Nah, kecuali yang di kawasan inklusif kita beberapa bulan ini sudah dibantu oleh Wowin seperti itu untuk berasnya. Nama saya Pak Rohmat, RT 11. Dekatnya lingkungan disabilitas ini, Mbak. Tidak apa-apa, saya terima kasih dengan dekat disabilitas bisa kerukunannya, Mbak. Saya sedaya. Boten biasa mawon nggih, lancar luwes. Tapi dengan kerjasama dengan lari-lari disabilitas. Perkenalkan, nama saya Kusnul Merlina Sari, biasa dipanggil Sari. Saya ketua dari Yayasan Penyandang Disabilitas Naima, dan kawasan inklusif ini di bawah naungan dari Yayasan Naima. Sebelum saya dan keluarga bergabung dengan Yayasan Naima ya, 2019 mungkin. 2019 waktu itu saya belum menikah sama suami saya. Dulu itu masih baru menjadi anggota Yayasan Naima dan informasi bahwa Yayasan Naima ingin membuka kawasan inklusi untuk perumahan teman-teman disabilitas, dan saya tertarik. Begitu juga suami saya tertarik, jadi kami membeli masing-masing satu rumah, suami saya satu rumah. Setelah itu sebelum kawasan ini dibangun, akhirnya saya menikah tahun 2020 dan sesuai kesepakatan akhirnya
rumahnya saya jadikan satu, jadinya 2 rumah saya jadikan satu. Setelah ikut di yayasan mungkin dari pekerjaan terus dari keseharian itu lebih terbantu. Alhamdulillah kalau usaha saya dan suami saya, yang pertama yang tiap hari mungkin insya Allah ada itu pijet. Kalau saya sendiri biasanya terima job nyanyi. Sambil berjualan madu dan lain-lain untuk tambah-tambah. Terus suami saya juga menyewakan sound system, juga ini alat musik, jadi tanggapan alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Karisma, seorang disabilitas tunadaksa. Sebelum bergabung dulu saya nggak punya pekerjaan dan keterampilan. Setelah bergabung saya bisa mendapatkan keterampilan dan pekerjaan, buka usaha sendiri, percetakan. Ya, foto kami alhamdulillah cukup ramai warga sekitar sini di Instagram dan Facebook. Namanya Social One Design. Ya, senang bisa bersosialisasi sama warga. Ya, mantap, saya bisa lebih bersosialisasi sama lebih percaya diri. Nama saya Slamet. Mohon maaf Pak Slamet, Tunadaksa. Sebelumnya saya sekolah, Pak. Sekolah di SMP, terus saya keluar ikut Putaria, ikut yayasan. Terus Putaria membuat perumahan, saya beli perumahan gitu. Senang bisa mandiri. Ya, bisa cari uang sendiri. 39. Ya, jualan ini aja. Oh, jualan ini aja. Sampo ada, jajan ada, ya minuman, minyak, ya ada itu berat. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, asli dari Kota Trenggalek, tunadaksa. Dulu sebelum saya bergabung dengan Yayasan Naima, saya sempat puraan sih. Setelah saya bergabung, ya alhamdulillah saya punya masa depan yang cerah. Kalau pekerjaan atau kegiatan sehari-hari? Pekerjaan saya ikut Pak Bupati, bagian ajudan atau sekri. Kendalanya itu kalau saya mau berangkat ke kantor itu saya nggak bisa sendiri sekarang. Kristiana, atau yang biasa disapa Mbak Tian, adalah pemilik salon Tian Salon. Beliau adalah seorang tunawicara. Suami Mbak Tian adalah seorang supir ojek yang juga merupakan disabilitas tunarungu. Keduanya dikaruniai seorang putra. Kalau kontribusi masyarakat itu ada pemberdayaan, ikut melarisi dagangan teman-teman disabilitas. Ini sebuah apresiasi juga yang patut diacungi jempol, memberi kesempatan pada teman-teman disabilitas ini berkarya dan dilarisin sama warga. Menjaga kerukunan, hidup rukun. Hidup rukun, ayam tentrem nggih. Para disabilitas di kawasan ini benar-benar berdaya. Mereka benar-benar menerapkan makna inklusif yang sebenarnya. Selain saling bersosialisasi dengan sesama disabilitas, mereka juga sangat membaur dan diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah Pak Mukani, tetangga belakang kawasan inklusif yang akrab dengan Pak Slamet yang juga merupakan imam Masjid Asy-Syifa kawasan inklusif. Azan zuhur pun berkumandang. Tiba saatnya melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Asy-Syifa yang merupakan tempat bagi para disabilitas dan masyarakat sekitar beribadah dengan khusyuk bersama. Tempat wudhu dibuat ramah disabilitas, lantai dibuat rendah serendah kursi roda, bahkan juga tersedia Al-Quran Braille untuk tunanetra. Saya berharap teman-teman disabilitas ini sama seperti kita pada umumnya, merdeka, ekonomi, hidup sejahtera, bisa berbaur dengan masyarakat, ya tanpa ada diskriminasi.
Jangan malu menjadi disabilitas. Kita itu bisa seperti orang-orang pada umumnya. Kita bisa berusaha. Kita juga mempunyai keterampilan, bisa bekerja. Dalam tahap saya bisa lebih bersosialisasi sama lebih percaya diri. Jangan pernah kalian itu menyerah, jangan pernah putus asa, jangan menyalahkan orang tua yang terutama. Serahkan hidup kita sama yang di atas. Dari sosok Putaria kita belajar bahwa menjadi konselor sudah selayaknya memunculkan nilai-nilai yang ada pada diri konselor. Dan nilai-nilai pada diri konselor muncul pada diri Putaria, yaitu yang pertama, penerimaan positif tanpa syarat. Putaria menerima apapun kondisi para teman-teman disabilitas ini tanpa syarat yang menyulitkan mereka. Tidak ada prosedur khusus tertentu dalam para disabilitas ini untuk bergabung dalam Yayasan Disabilitas Naima. Yang kedua adalah kongruensi atau apa adanya. Putaria adalah seseorang yang sangat apa adanya dan tidak menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Bahkan beliau adalah dulunya seorang disabilitas fisik pada kakinya, dan dari hal tersebut beliau bertekad untuk menangani para disabilitas ini sedari dini agar tidak terlebih parah lagi.